Halo guys, balik lagi di channel gua Henry JVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor Chapter 508. Nah, di sini setelah beberapa pertempuran ya melawan salah satu pasukan kaisar lain yang berakhir dengan namanya apa ya, cuma peringatan aja oleh Jongvan ya, dikasih kesempatan ya. Setelah itu mereka mundur dan membuat strategi ulang nih ya. Di sini kalau Kaisar tahu gimana ya, di chapter ini kalau sampai Kaisar mendengar bahwa ternyata pasukan Dugu beraliansi atau berpindah tangan ke Jongvan, yang dimana Jongvan sekarang menjadi Marsal Dugu. Waduh, gawat banget ini ya. Tapi sih kalau katanya sih Jongvan nanti bakalan tetap terdesak ya. Nah, berarti Kaisar ini udah menyiapkan pasukan selain dari kekaisaran lain ya. Menurut gua sih, feeling gue sih begitu. Nah, di sini Jongvan juga bakalan nunjukin pasukan dia yang terbaru. Wow, pasukan yang dia kumpulin itu tuh guys ya, yang Edo Tensei ya. Kalau kayak di Naruto tuh kayak Edo Tensei itu. Nah, di pasukan ini sepertinya bukan untuk Jongvan sendiri, tapi untuk pemimpin pelayannya ya. Karena dia juga pengen pemimpin pelayannya bisa berperan lah ya, nggak celung banget gitu. Karena kan dia mau benar-benar semua diserahin ke pemimpinnya Clan Law ya. Setelah itu selesai, dia tenang dan bisa langsung lanjutin perjalanannya. Nah, karena ya seperti yang gue bilang, dia tuh punya kayak terikat ya, hatinya kayak punya keterikatan, nggak tahu pakai teknik apa ya. Dulu si tubuhnya Jongvan ini dibikin seperti nggak bisa gitu. Dia tuh nggak bisa jauh, nggak bisa ngebiarin anggota dari Clan Lu yang cewek itu ya sampai terbunuh begitu aja guys. Nah, di sini ini nama dari pasukan dia tuh seperti Jianxi atau apa ya, mayat hidup gitu sih guys, yang diisi jiwa-jiwa orang-orang yang emang pernah jadi orang terkuat gitu. Nah, ya menurutku kayak Edo Tensei gitu sih. Jadi orang-orang yang emang udah meninggal sama si Jongvan ini di Edo Tensei ya, jiwa-jiwa orang-orang yang kuat gitu. Maksudnya di masa lalunya. Wah, bakal seru, pasti bakal kaget tuh mereka ya kalau tahu pasukan Jongvan tuh. Tapi sangat nggak tahu sih bakal diterima nggak ya. Maksudnya ini parah banget gitu, pakai mayat hidup ya kan. Keterlaluan. Nah, tapi di sini ceritanya bakal makin seru nih guys ya, bakal makin seru dari segi Jongvan yang udah mengatur siasat strategi yang mau ngelawan kekaisaran ya. Tapi dari pihak kekaisar pun udah menyiapkan beberapa hal-hal yang bakal terjadi seperti ini. Kemungkinan sih menurut gue ya, dia kan hidupnya lebih lama dari Jongvan. Nah, dalam artian tuh di dunia itu ya, Jongvan juga sebenarnya lebih lama, tapi dia itu kayak lebih ke reinkarnasi. Jadi nggak terlalu menyiapkan pasukan. Nah, beda cerita sama Kaisar. Kalau Kaisar kan dia kayak udah beberapa tahun jadi Kaisar, jadi dia itu harus emang benar-benar menyiapkan beberapa kekuatan untuk ngelawan orang-orang yang ingin ngeberontak atau ngambil tatahnya dia. Nah, contohnya seperti ini guys ya, banyak banget orang-orang yang ingin berontak, nyerang Kaisar dan lain-lain, tapi akhirnya nggak bisa ngambil alih tatanya Kaisar ya. Yang berarti Kaisar ini emang udah cerdas ya. Dari antara yang lain, dia itu lebih cerdas, kayak di atas segala-galanya deh. Dia kayaknya meskipun nggak kuat-kuat amat ya, dia itu tipenya tuh kayak siapa tuh yang sekarang beraliansi sama Clan Law ya, ada tuh yang kayak penasihat pintar tuh, dia juga kan nggak kuat ya dalam pertarungan. Nah, Kaisar ini seperti emang kayak nggak akan jago dalam bertarung, tapi dalam teknik strategi dia tuh emang benar-benar pinter banget guys ya. Makanya salah satu beberapa dari namanya apa tuh, orang-orang yang ahli siasat atau ahli strategi di pihak Kaisar itu sama dia tuh kayak ya dijadiin kambing domba semua. Maksudnya di
ditewasin semua, dibunuh-bunuh semua ya, karena mereka emang udah menyerah. Tapi sebenarnya bisa aja kaisar membuat mereka tunduk, tapi emang kaisar rencananya kayak nggak ngebuntuin orang-orang seperti mereka ya guys, karena kaisar sendirilah yang bisa gitu ya, tetap bisa lah ya menggunakan strategi dari dia ya. Emang kaisar ini sangat licik dan cerdas. Nah, di sini kita akan melihat mungkin beberapa dari si anak buahnya kaisar yang berbicara dengan kaisar, serta Giovanni yang menunjukkan beberapa pasukan barunya, yaitu Edo Tensei. Wow, gue penasaran nih. Kayaknya dari segi cerita yang kemarin, gue sih kekuatan atau ranah dari Edo Tensei-nya itu berada di dunia maya ya, kalau nggak salah berada di dunia maya. Ini banyak banget ranah-ranahnya, ada yang dozang, ada yang level universe dan lain-lain. Gue jadi bingung ya kan, tapi nggak apa-apa. Setahu gue sih begitu guys. Levelnya tuh, kekuatannya itu ya level maya. Jadi kalian bisa lihat sendiri gimana Jovan menggerakkan seluruh pasukan Edo Tensei-nya ya, yang nantinya bakalan dikasih buat si pemimpin Clan Law. Jadi kepengennya sih si Jovan ini kepengennya buat Clan Law itu pemimpinnya tuh punya kartu atau punya kekuatan yang bikin nanti mereka semua yang beraliansi ke Clan Law itu bakalan tunduk guys. Apalagi ketika Jovan udah kayak nggak di Clan Law lagi, itu kan berarti sangat bahaya kan. Bisa-bisa pemimpin mereka itu yang lemah itu ya, mereka tuh taunya tunduknya sama Jovan guys, nggak sama pemimpin tuh, tapi dia tunduk ya gara-gara ada Jovan. Nah, takutnya nanti muncul perselisihan yang dimana namanya juga manusia, pasti ada titik serakahnya, ada titik negatif thinkingnya ya, ada yang remehinnya. Apalagi orang-orang yang di dalam situ rekrut secara awalnya tuh emang nggak bagus ya, secara terpaksa, dipaksa lah sama Jovan, yang meskipun berakhir dengan mereka tulus buat ngelayani Clan Law, tapi itu nggak tetap buat jadi patokan mereka bakalan setia terus guys. Nah, tapi tetap di sini Jovan udah ngasih sebuah ular apa gitu, ulet ya, yang mengendalikan pikirannya kalau mereka sampai ngelawan mereka akan dibunuh. Tapi itu enggak keseluruhan ya, kalian lihat sendiri dari klan wanita pun enggak memakan ulet itu, terus dari sekte lain pun juga enggak semuanya ya. Jadi yang cuman memakan belut itu tuh cuman beberapa kayak para tetua Clan Law. Kebanyakan tuh emang yang udah ditarik sama Jovan untuk masuk ke Clan Law, dan sisanya itu udah nggak kayak gitu. Berarti masih bisa kemungkinan ya kalau mereka nyiptain beberapa solusi lagi. Oke, mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.